beberapa warga mungkin yang tidak suka dengan adanya bau, dengan adanya lalat. Biasanya peternak kan mencari-cari masalah caranya biar ngirit, akhirnya untuk sekam itu dibikin yang tipis, tapi kan ternyata malah di hasilnya nanti malah kurang maksimal. Dan ini mungkin yang menjadi sebuah catatan dari peternak. Jangan pernah kita tuh mengejar untuk populasi yang tinggi. Banyak beberapa kejadian yang mana ketika posisi mati listrik, kandang tidak ada orang, akhirnya ayam banyak yang mati karena listriknya mati. Karena kunci untuk di kandang jenis close house sendiri itu ada di blower. Ketika blower mati dalam jangka waktu yang lama, secara otomatis amoniak naik dan itu terhirup oleh ayam, akhirnya ayam bisa mati. Selamat pagi, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Tri Anggoro. Kebetulan saya peternak broiler egg untuk unit Jogja, dan kebetulan alamat kandang ini berada di Dusun Payak Wetan, Sri Mulyo, Piungan, Bantul, Yogyakarta. Saya sudah beternak kurang lebih hampir 7 tahunan. Itu dulunya saya adalah seorang pemotong, penjual daging, tapi karena terpukul habis-habisan sama pandemi COVID-19, akhirnya saya mencoba untuk beralih ke dunia peternakan. Dan alhamdulillah untuk di dunia peternakan kita sudah mulai bisa menstabilkan kondisi ekonomi yang sempat hancur karena pandemi COVID. Ini untuk kandangnya sekarang kita populasi 12.000. Kemarin kita coba untuk populasi 10.000, alhamdulillah hasilnya oke. Kita coba nambah lagi di populasi 13.000, tapi hasilnya kurang maksimal. Nah, terus akhirnya kita pangkas lagi 1.000 jadi populasi 12.000. Untuk kandang ini dulunya dari simbah, dari kakek saya, itu populasi 4.000 untuk di kandang open. Lalu kita coba waktu itu karena ada beberapa warga mungkin yang tidak suka dengan adanya bau, dengan adanya lalat, akhirnya kita coba upgrade untuk di kandang jenis close house. Setelah itu kita kemarin coba untuk sharing-sharing dengan beberapa peternak, sharing-sharing kita cari di info di media sosial untuk kandang close, dan kita menemukan waktu itu di daerah Kalasan, itu sekitar 7 tahunan yang lalu. Akhirnya kita coba upgrade menjadi dari kandang open menjadi kandang close. Dan alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah ada komplain dari masyarakat karena memang tidak ada bau dan juga tidak ada lalat, dan untuk perkembangan ayam juga alhamdulillah cukup baik. Di kandang close itu memang biaya operasionalnya cukup tinggi, rata-rata bisa di angka 2.000 sampai 2.500 per ekor. Tapi bagaimana caranya kita menyikapi beberapa hal dalam beternak ini. Salah satunya yang coba kita siasati di sini adalah tentang pemakaian pemanas. Nah, ini pemanas ini saya sudah coba dengan beberapa metode pemanas. Ada yang dari Super Saver, ada yang dari Remington, ada yang memakai arang, ada yang memakai gasolek. Tapi ternyata belum bisa untuk menekan masalah biaya operasional. Saya sekarang dengan metode menggunakan oli bekas, alhamdulillah operasionalnya bisa cukup hemat. Dan ditambah juga untuk masalah listrik, ini juga kebetulan untuk masalah listrik memang biayanya cukup tinggi. Tapi sekarang kita pakai dengan dua meteran yang dengan KWH-nya yang kita lebih kecilkan sehingga akan lebih berhemat nantinya. Itu untuk masalah oli bekasnya itu kita coba waktu itu cari-cari informasi di media sosial, dengan metode apa supaya tidak terlalu tinggi untuk masalah operasional ketika masa-masa brooding lah. Itu kita menemukan waktu itu saya buka-buka di Facebook itu ada dengan metode oli bekas. Nah, kita coba waktu itu kita beli 1 tungku oli bekas itu ternyata harganya juga cukup lumayan waktu itu. Terus akhirnya kita coba buat sendiri dan alhamdulillah
dengan modal 1 juta itu saya sudah berhasil buat 8 tungku. Ya jelas memang agak ribet kalau kita menggunakan oli bekas. Karena apa? Karena pertama pasti akan ada asap. Itu yang pertama, pasti akan ada asap, tapi itu cuma sementara aja. Tapi nanti ketika api sudah menyala, insya Allah untuk masalah suhu, masalah asap itu nanti kita bisa kendalikan semua di situ nanti. Untuk masalah biaya operasional terus terang, untuk masalah sekam dan sebagainya itu, kalau untuk masalah sekam itu jangan sampai kita mengurangi. Semakin tebal kondisi sekam itu, ayam akan semakin nyaman, ayam akan semakin bagus. Tapi kalau biasanya peternak kan mencari-cari masalah caranya biar ngirit, akhirnya untuk sekam itu dibikin yang tipis, tapi kan ternyata malah di hasilnya nanti malah kurang maksimal. Kalau untuk ABK, saya kebetulan ada 1 orang yang benar-benar sudah lama ikut saya, itu dari almarhum bapak saya sampai akhirnya ke saya. Itu ABK alhamdulillah masih selalu ikut saya, konsisten ikut saya. Dan ini saya ada tambahan ABK 1 orang lagi. Jadi untuk periode ini dengan populasi 12.000 saya ada 2 orang ABK. Ini tentu saja sangat penting, apalagi dengan kondisi kandang dengan model close house ini. Karena apa? Karena harus ada orang yang benar-benar standby di kandang. Ketika nanti ada mati listrik dan sebagainya, lah itu paling nggak harus ada ABK yang standby. Karena apa? Banyak beberapa kejadian yang mana ketika posisi mati listrik, kandang tidak ada orang, akhirnya ayam banyak yang mati karena listriknya mati. Karena kunci untuk di kandang jenis close house sendiri itu ada di blower. Ketika blower mati dalam jangka waktu yang lama, secara otomatis amoniak naik dan itu terhirup oleh ayam, akhirnya ayam bisa mati. Kalau kita memilih ABK itu paling nggak yang jelas dia tekun, rajin, teliti, dia bisa diajak kerjasama. Terus terang, karena kita juga mengikuti untuk peternak yang lainnya, itu rata-rata kalau di sekitaran Jogja sini itu kita coba ada 2 pilihan. Itu kita pakai sistem tonase dan juga dengan sistem ekor. Dimana kalau sistem tonase itu nanti peternak ABK itu akan mendapatkan 500 per ekornya. Tapi kalau dengan sistem tonase nanti kita lihat di hasil panennya nanti. Ketika hasil panennya tonasenya bagus, otomatis bayaran mereka juga akan semakin tinggi. Karena tonase rata-rata kalau untuk di Jogja itu bisa di angka 300 sampai 350 per kilonya. Terus untuk masalah bonus-bonusnya juga di sini terus terang untuk masalah makan dan minum itu sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai peternak. Jadi mereka nanti tinggal di kandang itu tidak perlu memikirkan lagi untuk gimana caranya mereka untuk makan, untuk minum, untuk ngopi dan sebagainya. Itu bonus untuk masalah di makanan. Lalu untuk bonus di luar-luar itu nanti untuk masalah karung itu kita sama sekali tidak meminta, itu haknya dari ABK. Terus ditambah lagi nanti masih ada bonus-bonus lainnya dengan sesuai dengan hasil pendapatan. Ketika pendapatan nanti di angka Rp1.000 per ekor katakanlah, itu nanti bonusnya itu kita kalikan 2. Begitu juga seterusnya, ketika nanti pendapatan bisa di angka 5.000 ya kita bonusnya kita kalikan 2 itu nanti. Untuk masalah untung ruginya, saya alhamdulillah kebetulan ini yang periode ke-6 saya ikut broiler egg, dan saya pernah merasakan rugi yang benar-benar rugi itu di periode kemarin. Itu karena memang kondisi cuaca yang sangat panas sekali, dan kita juga sudah berupaya untuk
bagaimana caranya supaya ayam itu nyaman, aman, tapi tetap karena cuacanya sangat panas, akhirnya kita benar-benar tidak bisa mengurangi depresi untuk periode kemarin. Tapi alhamdulillah untuk periode-periode sebelumnya dan insya Allah untuk yang periode ini untuk masalah pertumbuhan dan hasilnya insya Allah baik. Untuk mensiasati cuaca panas itu terus terang karena memang kondisi cuaca yang memang tidak bisa kita tentukan, tapi paling nggak kita bisa meminimalisir dengan beberapa cara. Salah satunya kita ada inlet, itu nanti bisa itu full ketika ayam udah gede itu full di siang hari, bahkan bisa sampai malam. Itu nanti inlet atau saldek itu kita nyalakan. Lalu kita juga kemarin mencoba dengan membuat hujan buatan dengan menggunakan sancin. Itu kita coba siram di langit-langit, di atap-atap, ya paling enggak bisa sedikit mengurangi untuk masalah suhu. Dan ini mungkin yang menjadi sebuah catatan dari peternak. Jangan pernah kita tuh mengejar untuk populasi yang tinggi. Jadi mending kita populasinya kita kurangi sehingga kondisi di dalam kandang itu ayam bisa katakanlah tempatnya lebar, tempatnya nyaman, sehingga sirkulasi udara juga baik, sehingga nanti hasilnya pun juga akan mengikuti. Banyak peternak mungkin yang beliau itu mengejar populasi sehingga nanti malah endingnya ayamnya kurang begitu maksimal hasilnya. Manajemen yang paling penting untuk masalah di kandang adalah masalah sekam. Gimana caranya sekam itu nanti bisa tetap kering, bisa tetap terjaga. Karena apa? Karena musuh pertama peternak itu tentu saja adalah amonia. Ketika kita bisa menekan dan menjaga amonia, nanti insya Allah ayam itu akan nyaman dan paling nggak kita bisa untuk mengurangi tingkat kesetresan ayam. Kunci sebuah kesuksesan untuk beternak itu kalau saya yang selalu kita pegang itu ada amanah dari orang tua itu duit itu. Duit itu ada doa, usaha, ikhtiar, dan juga tawakal. Insya Allah ketika kita sudah berdoa, kita sudah berusaha, kita sudah berikhtiar, kita sudah bertawakal, insya Allah nanti hasilnya akan mengikuti. Tapi ketika kita cuman katakanlah berusaha aja, tidak ada doa, ya mau nggak mau juga hasilnya cuma segitu-gitu aja. Selama 7 tahun beternak, saya sudah dengan beberapa kemitraan, sudah dengan berbagai macam mitra sudah kita coba dengan harga kontrak yang berbeda-beda. Tapi alhamdulillah saya kenal dengan beliau Pak Iwan sudah kurang lebih 3 tahun yang lalu. Kita kenal Pak Iwan, tapi kita baru bisa bergabung dengan Broiler Egg itu kurang lebih 1 tahun belakang ini kita baru bisa gabung, dan ini sudah periode yang ke-6, dan semoga di periode yang ini juga nanti hasilnya bisa konsisten seperti ini terus. Yang jelas selama saya di Broiler Egg itu yang pasti untuk masalah sapronak itu sangat mendukung. Itu masalah sapronak dari pakan, lalu dari DOC, dari obat, itu alhamdulillah sangat mendukung sekali. Dan alhamdulillah juga selama 6 periode ini saya juga insya Allah selalu konsisten untuk masalah pendapatan. Suka dukanya yang jelas yang namanya orang usaha pasti ada pasang surutnya. Suka ya alhamdulillah, ya paling enggak bisa buat mencukupi kebutuhan keluarga, bisa memperbaiki untuk masalah ekonomi. Kalau untuk dukanya ya jelas karena kita juga memelihara ayam yang otomatis pasti setiap hari juga bakalan ada angka kematian. Nah paling enggak kita juga harus bisa untuk meminimalisir angka kematian tersebut. Ayo bermitra bersama Broiler X. Dadah.